Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai dimensi pendidikan IPS. Yuk, mari bersama-sama menyimak video pembelajarannya. Dimensi dalam pembelajaran IPS memiliki 4 kajian yang diajarkan secara terpadu, yaitu ekonomi sejarah, geografi, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pendekatan ini berbasis kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman yang berada di sekelilingnya. IPS itu sendiri memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, dimensi keterampilan atau skill, dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, dan yang terakhir, dimensi tindakan atau action. Yang pertama, kita akan membahas dimensi pengetahuan atau knowledge. Dimensi pengetahuan itu mencakup pemahaman siswa tentang fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. Ini mencakup yang pertama ada fakta yang merupakan data spesifik mengenai peristiwa atau objek. Contohnya mengetahui tahun kemerdekaan suatu negara. Yang kedua yaitu konsep, ide atau gagasan yang lebih abstrak. Contohnya memahami konsep demokrasi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, generalisasi, yaitu kesimpulan yang ditarik dari fakta dan juga konsep. Contohnya menyimpulkan bahwa masyarakat yang beragam dapat memperkaya budaya lokal. Yang kedua, yaitu dimensi keterampilan atau skill. Dimensi keterampilan ini berfokus pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam praktik. Ini termasuk yang pertama keterampilan berpikir kritis, yang mana dalam keterampilan berpikir kritis ini mampu menganalisis informasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi, yang mana keterampilan komunikasi ini mampu menyampaikan ide dan argumen secara efektif baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, keterampilan kolaborasi, yang mana bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam proyek penelitian. Yang ketiga, yaitu dimensi nilai dan sikap atau value and attitude. Dimensi ini menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan sikap positif dalam interaksi sosial. Aspek ini meliputi yang pertama, nilai toleransi. Nilai toleransi itu merupakan menghargai perbedaan budaya dan pandangan. Yang kedua, yaitu sikap empati, yaitu memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Dan yang ketiga yaitu etika sosial, yaitu menunjukkan perilaku yang baik dalam masyarakat, seperti kejujuran dan tanggung jawab. Dan dimensi yang terakhir yaitu dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan yaitu dimensi yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Dimensi ini mencakup yang pertama, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti contohnya mengikuti kegiatan sosial atau lingkungan seperti bersih-bersih lingkungan. Yang kedua, proyek sosial, yaitu merancang dan melaksanakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti kampanye kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir, advokasi, yaitu menggunakan pengetahuan
untuk mempengaruhi kebijakan publik atau meningkatkan kesadaran isu sosial. Dari keempat dimensi pendidikan IPS, tentu saja terdapat contoh penerapan dalam pembelajaran IPS. Jadi, guru dapat mengintegrasikan keempat dimensi tersebut dengan cara yang pertama, menggunakan studi kasus untuk mengajarkan fakta dan konsep sambil melatih keterampilan analisis. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan siswa dalam proyek layanan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai sosial dan tindakan nyata. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi warga negara yang aktif serta bertanggung jawab. Dari pembahasan yang telah kita simak bersama-sama, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPS itu berbasis tema yang meliputi 4 dimensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Dimensi ini saling terintegrasi untuk membekali siswa dengan pemahaman konsep sosial, kemampuan berpikir kritis, sikap toleransi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Pendekatan ini mendorong siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai warga yang peduli dan juga warga yang bertanggung jawab. Baik, itulah pembahasan mengenai dimensi pendidikan IPS. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video hingga akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa.